Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada tutorial kali ini saya akan membahas mengenai pengkondisian atau pencabangan, yaitu menggunakan if. Untuk pertama itu kita akan membahas mengenai if satu kondisi dan dua kondisi. Oke, kita akan mulai saja. Include IOStream. Karena nanti saya membutuhkan untuk fungsi stringnya, jadi di sini saya juga menyertakan include string. Oke. Kemudian di sini kita buat using namespace std, kemudian int mainnya. Sini sistem pause. Oke. Di sini pertama kita tampilkan dulu judulnya ya. Cout hasil kelulusan siswa. Kita berikan \n untuk enternya nanti ke bawah, titik koma. Nah, di sini untuk nilainya saya menggunakan tipe double aja, double nilai. Oke. Sekarang kita minta user untuk memasukkan nilai. Masukkan nilai Anda. Oke. Kemudian nilai tersebut ditampung dalam variabel nilai. Menggunakan fungsi cin nilai. Oke. Nah, di sini untuk hasil kelulusannya itu saya menggunakan tipe data char. Sini saya sebut saja hasil. Karena saya butuhkan adalah string, saya pakai array. Sama dengan ini saya kondisikan di awal karena kita menggunakan if satu kondisi. Saya kondisikan dulu tidak lulus. Tidak lulus. Nah, di sini saya buat kondisi. Di sini saya buat kondisi if nilai besar sama dengan 60, maka hasilnya itu adalah lulus. Nah, di sini saya menggunakan fungsi string yaitu strcpy, masukkan ke dalam hasil yaitu string lulus. Oke. Kita coba print cout hasil Anda. Kemudian di sini adalah hasil. Mengeluarkan isi dari hasil. Kemudian inline. Oke. Sekarang kita coba jalankan dulu. Kita klik kanan build. Kemudian klik kanan lagi debug, start new instance. Nah, di sini kita diminta untuk memasukkan nilai. Coba kita masukkan yang di bawah 60 dulu, kita masukkan 40. Itu hasilnya tidak lulus. Karena yang kita batasi tadi adalah 60 ke atas. Besar sama dengan 60. Nah, sekarang coba kita masukkan nilainya 60. Seharusnya hasilnya adalah lulus. 60. Nah, hasilnya adalah lulus.
Oke, selanjutnya kita akan buat pengkondisian dua kondisi, if dua kondisi. Itu kita mainkan dari sini saja ya. Ini untuk cara hasil, itu tidak usah kita definisikan di awal. Jadi di sini, jika nilainya besar sama dengan 60 itu lulus. Nah, di sini untuk nilai besar sama dengan 60 itu dinyatakan lulus, hasilnya lulus. Coba kita buat di sini else lagi. Terus kita isi dengan strcpy hasil tidak lulus. Oke. Coba jalankan lagi. Seharusnya hasilnya sama seperti yang tadi ya. Kita buat dulu. Seharusnya sama dengan yang tadi, apabila di bawah 60 itu hasilnya adalah tidak lulus. Sedangkan kalau di atas dan sama dengan 60 itu hasilnya lulus. Kita coba 50 dulu. Itu tidak lulus, benar. Kita coba masukkan lagi sama dengan dan di atas 60 kita masukkan 90. Itu lulus. Nah, itulah. Tadi kita menggunakan hanya satu if. Sekarang kita menggunakan else. Sekarang kita lanjutkan dengan if bersarang. Itu kita akan gunakan untuk pembuatan indeks saja ya. Nah, di sini coba kita kondisikan itu indeksnya karakter aja. Cara indeks. Oke, ini berdasarkan nilai juga. Kita buat di sini if nilai besar sama dengan 85, itu indeksnya sama dengan A. Kemudian di sini kita buat lagi else. If nilai besar sama dengan 75, itu indeksnya sama dengan B. Kita lanjutkan lagi else if nilai besar sama dengan 55, itu indeksnya sama dengan C. Oke, selanjutnya else if nilai besar sama dengan 40, itu kita tuliskan indeksnya sama dengan D. Else indeks sama dengan E. Oke. Sekarang coba kita cetak. Cout indeks prestasi Anda titik 2. Ini yang kita tampilkan adalah indeks. Kemudian inline. Oke, kita coba jalankan lagi untuk if bersarangnya.
Kita klik kanan di sini build, kemudian kita jalankan. Nah, di sini diminta masukkan nilai siswa. Di sini diminta masukkan nilai siswanya. Coba kita masukkan untuk yang A dulu ya. Kita masukkan di sini 90. Maka hasil Anda adalah lulus yang tadi dan indeks prestasinya adalah A. Sekarang coba kita masukkan lagi 75. Maka indeks prestasinya adalah B. Oke. Sekarang kita coba lagi masukkan untuk yang E, yaitu kecil dari 40 ya. Coba kita masukkan 30. Dan ya, indeks prestasinya adalah E. Oke, demikian untuk tutorial if bersarang. Oke, sekarang kita akan lanjutkan ke switch case. Oke. Di sini untuk switch case itu kita butuhkan satu variabel lagi, kita sebut saja int pilih. Oke, kita akan membuat di sini mata kuliah yang ada ya. Kita print dulu cout mata kuliah TMD. Oke. Stasiun. Oke. Kemudian cout yang pertama itu algoritma dan pemrograman. Kemudian nomor 2-nya itu kita sebut saja arsitektur komputer. Kemudian nomor 3-nya itu jaringan komputer. Nah, sekarang coba kita masukkannya untuk switch. Kita minta dulu user untuk memasukkan pilihannya. Silakan masukkan pilihan Anda. Lalu kita simpan di variabel pilih. Oke, kita mulai switch-nya. Pilih. Di sini kita buat case 1. Jika pilihannya 1, maka kita akan tampilkan selamat datang di algoritma dan pemrograman.
Terus di sini kita perlu tuliskan break. Oke, kita buat lagi. Kalau pilihannya 2, itu kita tampilkan. Kalau pilihannya 2, itu kita tampilkan selamat datang di arsitektur komputer. Kemudian kalau pilihannya 3, itu case 3, CO, selamat datang di jaringan komputer. Oke. Kemudian untuk defaultnya, jika user menekan sembarang angka yang tidak ada pada pilihan yang tersedia, itu kita tampilkan saja pilihan yang Anda masukkan salah. Oke, di sini ada tinggal itunya, breaknya. Sini juga break. Oke, sekarang kita coba jalankan. Oh ya, ini ada kurang tadi backslash n-nya. Sekarang kita coba jalankan. Kita klik kanan dulu, kita build, sukses, kemudian kita jalankan. Nah, ini silakan masukkan ini ya, masih yang tadi ya. Kita masukkan saja nilainya 90 biar hasilnya lulus dan A. Nah, itu mata kuliah TMD. Pilihannya ini, silakan masukkan pilihan Anda. Kita coba masukkan 1. Selamat datang di algoritma dan pemrograman. Karena pilihan 1 tadi adalah algoritma dan pemrograman. Ini, algoritma dan pemrograman. Tapi ini hasilnya yang bakal itu nanti. Sini kita coba kasih backslash n. Kita coba jalankan lagi. Nah, itu. Tampilannya sudah lebih baik ya. Mata kuliahnya udah berpisah dengan indeks yang di atas. Sekarang kita masukkan pilihannya 3. Selamat datang di jaringan komputer. Oke, demikianlah tutorial untuk pencabangan atau pengkondisian ini. Lebih dan kurangnya saya ucapkan terima kasih. Semoga bermanfaat.